Komisi Pemberantasan Korupsi belakangan aktif mengusut kasus dugaan korupsi yang diduga melibatkan kader PDI Perjuangan. Mulai dari Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, kemudian disusul penggeledahan kantor dan rumah Wali Kota Semarang, Heviarita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita. Kemudian yang terakhir ada penggeledahan di rumah anggota DPR fraksi PDI Perjuangan yakni Herman Heri. Benarkah sebetulnya KPK sengaja membidik para kader Banteng jelang momen pilkada atau KPK memang sekedar menjalankan tugasnya secara profesional karena punya bukti yang jelas? Berikut kami paparkan lebih jauh siapa saja sebetulnya 3 kader PDI Perjuangan yang terseret kasus di KPK. Kita mulai dari yang pertama, sosok sentral di PDI Perjuangan yaitu Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Hasto terseret 2 kasus sekaligus, yakni kasus dugaan suap pergantian antar waktu dengan tersangka Harun Masiku yang sampai hari ini masih buron, dan yang kedua adalah kasus suap jalur kereta Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA. Dalam kedua kasus itu, Hasto masih berstatus sebagai saksi. Kemudian dalam kasus DJKA, Hasto tidak memenuhi panggilan KPK alias mangkir pada hari Jumat tanggal 19 Juli lalu. Dan KPK menjadwalkan akan melakukan pemanggilan ulang terhadap Hasto. Berikutnya pemirsa, kita akan lihat bagaimana kader kedua yang dibidik. Kader kedua PDI Perjuangan yang dibidik oleh KPK adalah Wali Kota Semarang yang juga politikus PDI Perjuangan yaitu Heviarita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita. Mbak Ita dicegah ke luar negeri dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemkot Semarang usai kantornya digeledah penyidik KPK 17 Juli lalu. KPK menyatakan sudah ada 4 nama yang ditetapkan sebagai tersangka, tapi sampai hari ini KPK belum mau mengumumkannya kepada publik. Dan ironisnya pemirsa, ketika kantor Mbak Ita ini digeledah ternyata pada saat berlangsung yang sama Mbak Ita ini tengah menerima penghargaan di bidang hukum dan PJ Gubernur dari PJ Gubernur Jawa Tengah yaitu Nana Sujana di Gedung Gradika Komplek Kantor Gubernur Jawa Tengah. Ita selama ini memang dikenal sebagai kader PDI Perjuangan yang berprestasi sebagai kepala daerah dan sering sekali dibanggakan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Makanya kalau kita lihat senyum dari Mbak Ita ini berubah menjadi kegelisahan. Perubahan ekspresi wajah Mbak Ita terjadi usai dirinya menerima panggilan telepon dari seseorang. Mbak Ita menjadi salah satu dari 4 orang yang terkonfirmasi dicegah ke luar negeri oleh KPK. Berikutnya kita akan lihat kader ketiga PDI Perjuangan yang terseret kasus di KPK adalah anggota Komisi 7 DPR fraksi PDI Perjuangan yaitu adalah Herman Heri. Herman Heri terjerat dugaan korupsi bansos COVID-19. Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara suap bansos COVID-19 yang pernah menjerat mantan Menteri Sosial yang juga adalah kader PDI Perjuangan Juliari Peter Batubara pada 2019 lalu. Dalam penyidikan terkini yaitu Selasa 23 Juli kemarin KPK menggeledah kediaman dari Herman Heri di Depok, Jawa Barat. Namun KPK belum lagi mau merinci apa saja yang disita dari rumah Herman. Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri pernah mengungkapkan kegeramannya dengan KPK yang mengusut kasus para kadernya. 5 Juli lalu ada momen Mega menyebut ingin bertemu dengan penyidik KPK yaitu Rosa Purbobekti yang dikenal menyita ponsel Sekjen PDI Perjuangan saat Hasto Kristianto diperiksa oleh KPK. Berikut kita simak lagi pernyataan dari Megawati Soekarno Putri. Saya berani kalau umpamanya suruh datang sini Rosa, suruh datang ngadepi aku. Loh lah iyalah, gila orang yang bikin KPK itu saya loh. Kok nggak diadu loh? Sopo? Gila deh, aku bilang orang kayak dia aja kok kayak ini, koyok ini pangkatnya loh, pangkatnya loh koyok. Bulan Juni lalu, kuasa hukum Hasto melaporkan penyidik KPK Rosa Purbobekti ke Dewan Pengawas KPK. Rosa dilaporkan atas dugaan ketidakprofesionalan dan pelanggaran etika dalam menggeledah dan menyita barang bukti berupa buku catatan dan ponsel milik Hasto. Hasto mengaku buku itu berisi berbagai strategi pemenangan PDI Perjuangan di pilkada.
Atas serangkaian penyelidikan dan juga penyidikan terhadap sejumlah kader PDI Perjuangan, KPK sudah membantah mereka menargetkan secara spesifik kader PDI Perjuangan, khususnya Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang sudah diperiksa atau akan diperiksa dalam 2 kasus. KPK menyatakan wajar kok jika seseorang menjadi saksi untuk sejumlah kasus termasuk Hasto Kristianto. Jadi anggapan bahwa KPK itu politis, KPK menargetkan Hasto disebut tidak logis. Berikut pernyataan juru bicara KPK. Apakah KPK menarget HK? Ya, tentunya dipanggil sebagaimana tadi salah satu rekan jurnalis menyampaikan, pemanggilan saksi tidak mungkin tidak ada kaitannya. Kalau satu saksi ternyata mengetahui dan perlu keterangannya untuk menjelaskan di beberapa perkara yang berbeda, dan mungkin teman-teman juga tahu banyak saksi seperti itu. Satu saksi tidak hanya 2, 3 perkara yang berbeda, itu sangat memungkinkan. Apakah kita berarti menarget saksi tersebut atau berasal dari latar belakang politik apa, kan enggak gitu ya. Saya pikir itu hal yang cukup logis untuk bisa dijelaskan. Pemirsa, penanganan kasus di KPK tentu tidak akan berhenti sampai masuk masa kadaluarsa yang panjangnya itu 18 tahun. Tidak bisa dihindari pula jika ada pihak-pihak yang mengaitkan penanganan kasus di KPK dengan agenda politik. Jadi kita lihat saja bagaimana akhir dari drama ini. Prime Time News masih akan kembali lagi dengan sejumlah informasi lainnya, pemirsa.